warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gue bakal memperkenalkan diri gue dulu. Kalian udah tau lah gue wabarakatuh. Prakarabani, kelas RC, NIM ujung 98. Malam ini kita bakal belajar tentang modul praktikum, modul 4 ya. Judulnya itu distribusi peluang kontinu. Nah, disclaimer dulu, di praktikum kali ini gue nggak ngajarin tentang matematikanya dan Excel-nya. Karena kalau kalian lihat sendiri di di modulnya sendiri, di bagian poin 1, tujuannya itu kita hanya mengurusi soal di bagian R-nya doang. Yang pertama nih ya, menghitung peluang distribusi diskrit khusus seperti binomial dan Poisson dengan menggunakan software R. Yang kedua, menghitung peluang distribusi kontinu seperti normal dan eksponensial dengan menggunakan software R. Dan yang ketiga adalah membuat tabel distribusi dengan bantuan software R. Jadi yang gua bahas malam ini itu di bagian R Studio-nya aja, karena tujuan kita tuh utama itu seperti itu. Oke. Di modul sendiri itu dari halaman 2 sampai halaman berapa nih? Sampai halaman 9 itu full tentang teori dasarnya segala macam. Gue bakal ngejelasin langsung aja. Jadi gini, malam ini gue bakal ngejelasin per distribusi dulu. Maksudnya gini, gue ngomong dulu nih, definisi distribusi normal itu apa gitu. Terus contohnya apa, baru gue ngerjain R-nya dulu. Gue nggak kayak misalnya gue jelasin distribusi normal dulu, yang definisinya, terus gue lanjut ke yang lain, abis selesai baru gue ke R dulu. Gue malam ini satu persatu. Yang pertama itu, oke ya, kita masuk aja langsung ya. Yang pertama itu sebenarnya gimana ya kalau mau jelasin ya. Kalau di bagian definisi, yang nomor 1 itu kan distribusi normal. Tapi yang di bagian R-nya, yang di bagian langkah-langkah praktikumnya itu, yang pertama itu distribusi Weibull. Karena yang di langkah-langkah praktikumnya itu distribusi Weibull, gue bakal ngejelasin distribusi Weibull dulu. Ntar. Nah, distribusi Weibull ini apa sih? Distribusi Weibull adalah distribusi yang digunakan untuk memodelkan masa hidup suatu komponen atau pangkat atau perangkat. Kalau bisa, kalau dalam bahasa kimia namanya half life atau paruh waktu. Memiliki 2 parameter, skala dan bentuk. Nah, distribusi Weibull ini cocoknya untuk memodelkan masa hidup suatu barang, seperti yang gue bilang sebelumnya. Contohnya itu masa hidup baterai, masa hidup sebuah komponen elektronik, atau half-life sebuah unsur kimia. Dan kalau misalnya contoh pertanyaannya itu seperti ini. Berapakah peluang baterai bertahan lebih dari 600 jam? Dan berapakah peluang baterai bertahan antara 300 sampai 700 jam? Oke. Di dalam soalnya sendiri, sesuai dengan di modul itu distribusi Weibull mempunyai soal dengan judul studi kasus distribusi Weibull pada masa hidup perangkat elektronik. Berarti sama kan seperti yang sebelum gua jelasin. Situasinya adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui masa hidup baterai. Mereka yang mengikuti distribusi Weibull dengan parameter skala 500 lambda atau sama dengan 500 jam. Nah, dan bentuk parameter shape K1,5K. Nah, sebenarnya juga kalian tuh harus tahu dulu yang dimaksud dengan scale ini apa, skalanya. Sama dengan 500 jam kan. Nah, shape ini apa? Kok tiba-tiba shape-nya itu 1,5K? Nah, sebuah barang elektronik itu bakal lebih gimana ya, kemungkinan sebuah barang elektronik itu bakal gagal semakin lama kita semakin pakai. Sebenarnya K ini itu menjelaskan kalau
K-nya di bawah 1, tingkat kegagalan menurun sering waktu. Misalnya tuh gimana ya, gini aja, kalau misalnya K itu kurang dari 1, tingkat kegagalannya itu terjadi di awal. Kalau K sama dengan 1 itu, tingkat kegagalannya itu konstan seiring waktu. Nah, kalau K-nya itu lebih dari 1, artinya itu semakin lama kita pakai, eee, probabilitas barang itu hancur atau gagal atau rusak itu semakin besar. Jadi kalau dibuat kayak graph-nya itu atau apa namanya, gambarnya itu, entar ya, eee, kayak gini, gua buat dulu. Nah, kalau misalnya entar ya, misalnya ini gimana ya, grafisnya ya, enaknya ya. Eee, ini waktu waktu, ini ke kegedean lagi deh, kegagalan. Nah, kayak gini, kalau misalnya gua kasih tanda, K kurang 1 itu K kurang 1 itu biru ya, K kurang 1 itu biru. Jadi kalau misalnya K kurang 1, dia bakal kegagalan itu lebih banyak di awal. Jadi grafisnya dia bakal kayak gini. Nah, gua kasih tanda lagi nih, untuk K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1 artinya itu dia tingkat kegagalannya itu konstan terhadap waktu. Jadi kayak gini. Nah, gua kasih tanda lagi nih, K lebih daripada lebih dari 1. Maksudnya itu semakin kita lama kita pakai, barang yang gagal ini atau yang hancur makan kemungkinan barang untuk gagal tuh bakal semakin besar. Nah, itu tuh dasarnya. Nah, itu tuh dasarnya kan ya. Kita udah ngerti nih maksud dari K sama lambda. Nah, di sini itu ada kita buat judul dulu nih, prop more than 600. Artinya itu kalau dipanjangin seperti gini. Maksudnya itu, peluangnya lebih dari 600 karena kita kalau cek soal itu yang nomor 1 itu bentar, yang nomor 1 itu, berapakah probabilitas baterai bertahan lebih dari 60 jam lebih dari 600 jam. Nah, kita bikin nih judulnya, data yang menunjukkan bahwa berapa sih probabilitasnya. Nah ya, makanya di sini kan probability, probabilitas more-nya itu lebih dan tuh dari 600-nya itu ya itu dari jamnya 600. Kalau mau lebih detail lagi kalian bisa ditambahin lagi kayak gini. Nah, 600 hours. Kalau misalnya kalian mau ubah ini, yang bagian sini juga harus diubah karena ini saling terhubung. Nah, entar. Karena kita pakai yang namanya fungsi Weibull, kita pakai distribusi Weibull, kita juga menggunakan fungsi Weibull. Eee, kalau kalian cek sebenarnya kayak gini. Nah, Weibull key-nya ini nilai. Kayak misalnya sebuah nilai yang mau dituju lah. Shape-nya itu, kalau bisa dibilang shape-nya itu, kalau di distribusi lain tuh namanya itu, eee, rata-rata yang berhasil kalau
distribusi lain. Kalau di Weibull tuh sebenarnya hampir sama. Terus scale-nya itu karena kita mengikuti K, scale-nya masuk K, scale-nya lambda. Jadi di sini. Nah, sebenarnya kalian juga kalau pengen instan banget bisa. Misalnya kayak gini nih. 600 shape sama dengan K-nya 1. Nah, scale sama dengan lambdanya 500. Nah, kalian juga kalau pengen kayak gini juga bisa. Ini datanya masuk. Nah, kenapa ini dibuat kayak shape K terus scale lambda? Karena supaya kita nggak perlu lagi nih nulis satu persatu kayak 500-nya berapa segala macam. Karena ini tuh bagaikan dibuat objek, ini tinggal ditaruh aja ya, misalnya shape K-nya mau berapa harus diubah di sini. Bentar. Nah, perlu dijelasin juga, ini kenapa -1? Ini kenapa -1? -1 sama gini, di soalnya sendiri kan kita harus mencari probabilitas baterai bertahan lebih dari 600 jam. -1 itu artinya lebih dari. Misalnya ada soal lebih dari 600 jam. Berarti kita harus pakai satu min baru function ini. Kalau misalnya soalnya disuruh misalnya bertahan kurang dari 600 jam, kalian tinggal ilangin ini. Nah, kalau misalnya kayak gini, dia artinya itu kurang dari 600 jam. Ini misalnya kurang lah ya, sini kurang. Nah, kalau kan karena di soalnya itu disuruh cari lebih dari, makanya harus pakai -1 minus Weibull ini. Nah, kita cek nih. Ini tuh maksudnya lebih dari kalau kita pakai 1 min. Nah, soal yang kedua itu probabilitas baterai bertahan antara 300 hingga 700 jam. Artinya itu kalau di kode artinya itu kita carilah gimana yang jelasnya? Selisih antara 700 sama 300 itu bertahannya itu berapa gitu. Jadi karena kita mencari sebuah selisih, nilai 700 itu dikurangin dengan 300. Makanya hasilnya itu bakal seperti ini. Nah, untuk soal nomor 3 ini agak tricky. Masa hidup minimum untuk 10% baterai. Ini agak nggak enak juga di modulnya karena penjelasannya itu dikit banget. Fungsi di sana itu kita menggunakan fungsi Weibull. Beda doang di yang biasa itu pakai P, yang ini pakai Q. Artinya tuh gini, Weibull 0,9, shape K scale lambda, shape-nya itu K itu 1, berarti ini aslinya 1. Lambdanya itu di sini 500, ini tuh 500. Kita mencari nih 10%, kenapa kita ngambil ke 0,9? Kalian harus tahu dulu, 1 itu sama dengan 100%. 0,9 itu sama dengan 90%. Nah, kalau 0,01 itu sama dengan 90%. Di soalnya sendiri dibilangin masa hidup minimum untuk 10% baterai terlama. Artinya itu ini menghitung waktu yang menunjukkan bahwa 90% baterai sudah mati dan 10% baterai terlama akan bertahan lama. Ini emang agak sedikit tricky untuk di bagian kenapa harus 0,9.
kenapa harus, kan dicarinya cuma 10%. Cara simpelnya kayak gini. Tadi gue udah baca di bagian modul. Kalau di modulnya itu ada kata-kata menjamin, seperti misalnya di soal distribusi gamma. Nah, kalau misalnya ada kata-kata menjamin seperti ini, dijamin seperti ini. Nah, kita tuh bakal masukinnya itu untuk mencari 90%, kita tuh masukinnya tuh 0,9. Sedangkan kalau misalnya nggak ada kata-kata menjamin, kalau kita mau mencari 90%, kita harus masukin 0,1. Cara simpelnya kayak gini, sesuai dengan cara yang ada di modul. Di modul juga nggak dijelasin tentang seperti itu. Kalau dan fungsi cut ini itu fungsinya itu menampilkan hasil ke konsol, di konsol sini. Nah, oke, itu untuk yang pertama. Kita lompat ke yang kedua. Yang kedua ini distribusi normal ya. Oke, untuk kedua ini distribusi normal. Gue jelasin dulu nih ya, distribusi normal itu apa. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang simetris dan berbentuk lonceng. Maksudnya berbentuk lonceng itu kalau di gambar grafis ya, dia bakal berbentuk lonceng seperti yang di modul. Rata-rata, median, dan modus dari distribusi ini sama. Distribusi normal ini contohnya bisa digunakan, misalnya ada soal kayak gini. Tinggi badan mahasiswa, di mana sebagian besar orang punya tinggi sekitar rata-rata 160 cm dan sedikit orang yang sangat pendek atau tinggi. Pertanyaannya yang bisa dijawab itu, berapakah peluang tinggi seseorang kurang dari 160 cm? Terus yang lainnya itu, berapakah peluang tinggi seseorang di antara 165 cm dan 180 cm? Jadi contohnya itu untuk mengetahui sebuah data, misalnya tinggi badan. Kita punya nih mayoritasnya itu sebagian besarnya itu punya data kalau mayoritasnya itu tinggi badan dari data yang kita ambil itu 180 cm. Kita mau cari ini persentase yang lebih besar dari itu atau lebih kurang dari itu berapa. Di modul sendiri soalnya juga dia sama. Dia memberikan soal tentang tinggi badan. Universitas ingin mengetahui distribusi tinggi badan mahasiswa baru untuk menyesuaikan desain furnitur. Kayak desain, mungkin yang dia maksud itu desain kursi segala macamnya. Diketahui bahwa tinggi badan mahasiswa baru mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 170 cm dan simpangan baku atau standar deviasinya 10 cm. Pertanyaan yang dapat dijawab itu yang pertama, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm. Nah, sesuai dengan codingan ini, prob less than 160, maksudnya itu probability, less itu kurang, dan itu dari 160. Nah, untuk fungsinya sendiri dia pakai P norm. Maksudnya itu probabilitas normal. 160 pakai ntar kalau mau dijelasin dia kayak gini.
Nah, P norm key-nya itu key-nya itu nilai yang di soalnya dia mau cari kan misalnya tinggi badan kurang dari 160. Nah, karena dia kurang dari, makanya di sini tuh dia nggak pakai 1 min. Nah, kan kurang dari 160. Ini sesuai soal. Min height-nya. Min height ini maksudnya tuh rata-ratanya. Rata-rata. Nah, di sini tuh 170. Dia ke min height. Min height ini rata-rata ketinggian. SD ini standar deviasinya itu berapa? Misalnya tuh standar deviasinya itu misalnya 170. Standar deviasi itu yang sepaham gue nih ya, dia itu bisa misalnya 170 punya standar deviasi 10. Jadi datanya itu bisa dari 160 ke 180. Nah, kita enter aja nih. Kita masukin datanya udah masuk di sini. Kita pakai fungsi cut untuk menampilkan di sini datanya itu. Probabilitas tinggi badan, ini gue salah sebenarnya kayaknya. Ini harusnya kurang dari, koma, proples, dia connect ke sini. Nah, fungsi N ini sebenarnya kalau dihasilkan dia apa ya? Fungsi N itu dia buat supaya teksnya itu kalau kita tumpuk dia bisa ke bawah bukan nyamping. Kalau misalnya kita menjalankan berapa ya? Misalnya ini cat ini gue mau ngejalaninnya secara banyak. Ada kemungkinan nilainya itu misalnya dia seperti ini, dia nyamping. Kalau nah strip N ini buat tuh kodenya bakal hasilnya tuh bakal seperti ini nanti. Dia ke bawah bukan nyamping. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk yang kedua itu berapakah probabilitas seorang mahasiswa memiliki tinggi badan antara 165 cm hingga 180 cm? Ini sama kayak yang di awal. Rumusnya itu kita cari dulu apa namanya? Kita cari dulu range itu apa ya? Range itu ya. Kita cari dulu selisihnya. Seperti ini. Yang besar dikurangin yang kecil. Antara. Nah, jika sudah kalian call lagi pakai cat, probabilitas antara 165 hingga 180 kayak gini. Baru hasilnya nampak. Nah, yang ketiga itu berapakah tinggi minimum yang harus dimiliki oleh 5% mahasiswa tertinggi? Maksudnya itu gimana ya? Misalnya tuh ada 100 mahasiswa. Nah, di bagian top ya di bagian paling tinggi itu ada tuh data mahasiswa yang paling tinggi. Nah, kita tuh mau tuh nilai tinggi minimum 5% dari mahasiswa tertinggi. Nah, tinggi minimum itu maksudnya itu nilai minimum dari top 5% itu. Kalau mau dijelasin gini, misalnya gue punya data nih. Misalnya kayak gini, 19, gue buat dulu yang paling tinggi lah ya. Misalnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kayak gini. Ini misalnya data semuanya. Nah, habis itu gue pengen nyari nih nilai top 5% tapi minimumnya berapa. Ibaratkan ini kita mulainya itu ibaratkan kita mulainya itu dari data berapa ya? Agak sebenarnya kalau misalnya enggak. Lebih mudah gua gini aja. Nah. 97 9 9 9 9 9 9 90 dan 90 sampai ke 0. Nah,
Nah, kayak gini. Dia sampai ke 0 lah pokoknya. Nah, nilai maksimumnya tuh nilai topnya itu kan ini. Nah, nilai topnya 5% dari mahasiswa tertinggi. Di data ini nilai top 5%-nya 5%-nya itu ini. Nah, kita harus cari nih nilai minimumnya itu berapa. Maksudnya itu dari 5% data ini minimumnya itu berapa? 96 kan pasti, karena ini nilai yang paling kecil dari 5% ini. Maksudnya seperti itu. Nah, nilainya yang muncul seperti ini. Oke. Setelah yang distribusi normal, kita ke distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial sendiri adalah distribusi yang menggambarkan waktu antara kejadian-kejadian dalam proses acak yang berlangsung secara independen. Misalnya tuh gini, mengukur waktu antara dua kejadian acak. Contohnya itu waktu tunggu pelanggan di restoran. Soalnya kayak gini misalnya, berapakah peluang seorang menunggu kurang dari 3 menit atau berapakah peluang seseorang itu menunggu antara 4 dan 6 menit. Oke, kita cek kodenya nih. Di soalnya sendiri, di modulnya sendiri dikasih soal nih. Sebuah restoran ingin mengukur waktu tunggu rata-rata pelanggan untuk meningkatkan pelayanan. Berdasarkan data, waktu tunggu pelanggan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu tunggu mean 5 menit. Soal yang pertama itu berapakah probabilitas pelanggan menunggu kurang dari 3 menit? Oke. Kodenya itu seperti ini kan yang nomor 1. Kalian udah tahu lah yang atas ini tuh data yang kita mau input dulu, baru kita ngejalanin kode yang bawah. Oke. Lambda yang di sini tuh dia 1 dibagi mean waiting time. Kita cek dulu ya. Mean waiting time, frekuensinya itu berarti kalau di sini itu dia lambda dalam konteks distribusi eksponensial adalah parameter yang mengatur laju kedatangan atau frekuensi peristiwa. Oke, maksudnya itu kayak gini. Rata-rata pelanggan itu kan menunggunya itu kan 5 menit, mainnya itu 5 menit. Lambda ini kalau di sini dia sama aja kayak gini, per menit tuh ada berapa pelanggan sih yang datang yang setiap menit. Lambda ini jadi dia satu ini full pelanggan. Nah, min waiting time itu dia ke berapa lama pelanggan tuh menunggu dan datang. Jadi dia lambda dibagi min waiting time seperti ini. Nah, yang pertama itu kita cari lagi nih, bentar ya. Probabilitas pelanggan menunggu kurang dari 3 menit. Oke. Yang pertama itu mencari probabilitasnya untuk pelanggan yang kurang dari 3 menit.
Bentar ya. Oke, ini adalah function ya. Red lambda itu 3 ini sesuai dengan pertanyaannya 3 menit. Nah, red sama dengan lambda. Maksudnya itu gini, red itu gimana ya kalau mau dijelasin ya? Bentar. Red itu laju peristiwanya. Seperti kita bilang tadi, laju peristiwa itu per menit itu berapa pelanggan sih yang akan datang. 0,2 itu maksudnya itu ada kemungkinan 20% pelanggan itu setiap menit akan datang. Dan ya. Oke. Hasilnya tuh segini, 0,45%, 0,45, artinya tuh 45%. Pelanggan tuh menunggunya itu kurang dari 3 menit. Yang kedua itu probabilitas menunggu antara 4 hingga 6 menit. Berarti kita cari dulu selisihnya. Seperti di awal, yang besar dulu baru dikurangin yang kecil. Kalian akan dapat nih nilainya segini. Jadi dan yang ketiga itu waiting time top 20%, 0,8 red lambda. Berapa waktu tunggu maksimum yang dapat dijamin oleh restoran, sehingga hanya 20% yang menunggu lebih lama daripada itu. Gimana ya? Bentar. Berapa waktu tunggu maksimum yang dapat dijamin oleh restoran? Hanya 20% pelanggan. Berapa waktu tunggu maksimum yang dapat dijamin oleh restoran, sehingga hanya 20% pelanggan yang menunggu lebih lama dari itu. Sehingga 20% pelanggan Oke, jadi misalnya hasilnya itu akan memberikan waktu tunggu maksimum dalam menit. Misalnya jika hasilnya adalah 7,2 menit, maka ini berarti bahwa 80% akan menunggu kurang dari dia dari data terlama, jadi dia gimana ya? Ini nih nyari misalnya jadi si restorannya ini ada punya kayak apa ya? Kayak peraturan lah yang dapat dijamin kalau misalnya itu waktu tunggunya itu ada maksimumnya. Jadi misalnya rata-ratanya ini 5 menit, itu kan hanya sebagai rata-rata. Nah, jika karena itu hanya rata-rata, berarti ada dong nilai minimum dan nilai maksimumnya. Makanya dia seperti ini. Kalau kita jalankan hasilnya tuh seperti ini, 8,04
berapa menit lah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya banyak sih. Tapi gimana ya? Ya, email. Emang susah juga sih modul kali ini. Gua pun sampai tidak berkata-kata. Gimana ya? Dikasihnya juga mepet anjir. Kita laporkan ke Prodi. Terus juga di modul juga nggak di nggak dijelasin cuy. Misalnya ini kenapa harus ini kenapa harus itu, nggak ada di. Kalau misalnya sekarang kalian cek modul tuh kan cuman dikasih tahu ini kodenya, ini kodenya, ini fungsinya, kayak dikasih tahu doang ini fungsinya, tapi nggak dijelasin fungsinya itu apa. Terus ini hasilnya, habis itu lompat. Malah kebanyakan tuh bagian kayak deskriptif matematikanya. Sedangkan di poin 01 itu kita tujuannya itu menggunakan R. Nah, terus kenapa juga kita di modul itu ada Excel-nya? Agak bingung sih itu. Besok lapor Kaprodi. Let's go. Oke ya, kita lanjut ya ke yang keempat nih. Keempat itu distribusi gamma. Distribusi gamma itu apa ya? Distribusi gamma adalah distribusi peluang kontinu yang sering digunakan untuk memodelkan waktu atau interval antara kejadian dalam proses yang berlangsung terus-menerus. Misalnya kayak gini, masa hidup komponen mesin. Pertanyaannya tuh kayak misalnya berapakah peluang komponen tuh bertahan lebih dari 5 bulan. Ini hampir sama kayak yang di awal. Di modulnya sendiri itu soalnya itu seperti ini. Sebuah pabrik memproduksi komponen yang masa hidupnya itu mengikuti distribusi gamma dengan parameter shape KK sama dengan 2 dan shape theta-nya sama dengan 3 bulan. Nah, kayak gini. Gue jelasin dulu nih apa shape KK nih. Shape KK sama dengan 2 itu soalnya itu dia gimana ya? Dia karena mirip dengan distribusi normal, makanya dikasih dia nilainya itu shape sama dengan 2. Ini mungkin gimana ya? Ini shape-nya ini berpengaruh kalau misalnya kita membuat kayak grafis ya. Apakah lonceng atau segala macam. Dan sayangnya juga hal seperti ini di modul nggak dijelasin. Untuk scale-nya itu skala. Berarti maksudnya scale ini 3 bulan. Oke. Scale 3 bulan itu artinya itu rata-rata komponen itu masa hidupnya itu 3 bulan. Ingat, gue tekankan lagi sekali lagi. Ini rata-rata komponen itu masa hidupnya itu 3 bulan. Berarti bisa lebih dari 3 bulan, bisa kurang dari 3 bulan. Pertanyaannya adalah probabilitas komponen bertahan lebih dari 5 bulan. Nah, karena dia pakai lebih dari, makanya dia pakai 1 minus. Kalau dia kurang dari, dia cuma pakai P gamma aja. Shape-nya ini 2 di sini, scale-nya itu 3. Nah, kita masukin aja, dia hasilnya seperti ini. Kalau kita kepengen juga nih, kita buat kayak gini misalnya.
Nah, SCA. Nah, bisa juga kayak gini, dia nilainya itu kepanggil ke sini. Tapi kalau mau langsung aja kayak gini nggak masalah. Terus yang kedua itu soalnya itu membahas komponen bertahan antara 4 sampai 6 bulan. Berarti sebuah rentang, sebuah range. Sama seperti awal, kita cari lagi selisihnya. Dari nilai yang tinggi ke yang rendah, kita dapat selisihnya. Selisihnya itu segini. Nah, terus yang ketiga itu masa hidup minimum yang dapat dijamin oleh 90% komponen, untuk 90% komponen. Gimana ya ngejelasinnya ya? 90% komponen. Bentar. Oke, maksudnya itu di soalnya itu masa hidup minimum yang dapat dijamin untuk 90% komponen. Oke, jadi data yang dipilihnya itu untuk 90% komponen, berarti nggak ada kayak apa ya? Masa hidup minimum yang dapat dijamin oleh 90% komponen, masa hidup minimumnya. Sebenarnya agak tricky banget sih di bagian kalau kita ini sebenarnya 0,9 itu yang dimaksudnya itu kayak kuantil. Ke kuantil 90% itu probabilitas hidupnya itu yang masih jalan itu berapa? Agak tricky banget. Jadi yang paling bisa gue kasih saran tuh kalian, kalau yang ini gampang sebenarnya. Yang bagian kayak mencari lebih dari X waktu atau kurang dari X waktu atau antara X waktu dengan X waktu itu gampang. Yang bikin ambigu itu di bagian kayak gini, misalnya dicari nih nilai dari top 5% itu minimumnya berapa? Atau enggak kita mau cari lagi nih nilai bawahnya, nilai bottomnya 10%, terus di soalnya tuh mau apa? Mau nilai topnya misalnya bottomnya 10% maksimum apa 10%-nya minimum, itu agak tricky banget. Walaupun masih agak-agak kurang paham di bagian sini itu. Oke, yang kelima, P beta, probabilitas beta. Bukan probabilitas beta, distribusi beta. Distribusi beta ini distribusi beta adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memodelkan variabel acak yang berada dalam rentang 0 atau 1. Sering digunakan untuk proporsi atau probabilitas. Contohnya itu tingkat kepuasan pelanggan antara 0 hingga 1. Ya, di soalnya juga seperti itu. Oke, langsung aja ke soalnya. Sebuah perusahaan ingin mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan mereka. Berdasarkan survei sebelumnya, diketahui bahwa proporsi pelanggan yang puas mengikuti distribusi beta dengan parameter. Alpha parameternya itu 2 dan beta parameternya itu 5. Dan lagi di sini nggak dijelasin tuh alpha parameter itu apa, beta parameter itu apa. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin nih.
apa itu alpha parameter dan beta parameter di distribusi beta ya nih. Ya, distribusi beta. Alpha parameter itu mengukur jumlah kesuksesan. Jadi misalnya alpha parameternya itu lebih besar, maka probabilitas pelanggannya itu probabilitas pelanggan yang 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 suka itu lebih besar. Kalau parameter beta itu artinya itu semakin para beta parameter beta itu mengukur jumlah kegagalan. Semakin besar parameter yang betanya itu, artinya itu, maka lebih banyak pelanggan yang nggak puas atau probabilitas pelanggan yang nggak puas itu lebih banyak. Kalau mau secara hubungan tuh kayak gini, kalau misalnya yang alpha itu lebih besar daripada beta, artinya itu distribusinya itu akan cenderung condong ke apa ya, kalau misalnya kita di sini ada soal nih antara, cari yang puas sama nggak puas. Kalau misalnya alpha itu kan sukses, beta itu kan, eee, kegagalan. Kalau alpha-nya itu lebih besar daripada beta, artinya itu dia lebih cenderung ke banyak pelanggan yang lebih puas. Nah, kalau alpha-nya itu lebih kecil dan betanya yang besar, berarti lebih banyak pelanggan yang nggak puas. Nah, kalau misalnya alpha-nya sama dengan beta, berarti antara pelanggan yang puas sama yang nggak puas tuh sama. Distribusinya itu bakal simetris. Oke, kita langsung aja nih ke soalnya nih. Berapakah probabilitas proporsi kepuasan pelanggan lebih dari 0,7? Oke, lebih dari 1 minus. Oke, di sini 1 minus. 1 minus. Nah, 0,7 ini data. Berarti probabilitas proporsi kepuasan pelanggan lebih dari 7. Misalnya, berapa sih kemungkinannya itu pelanggan itu 70%-nya itu puas, 0,7 itu 70%. Shape 1 itu shape 1 itu alpanya, di sini tuh alpanya. Nah, shape 2 itu betanya, di sini tuh betanya. Nah, kalau kita cari misalnya tuh kan lebih dari 70%. Ini nih hasilnya tuh bakal kecil. Nah, 0,10935. Kita kan nyari berarti apa ya? Kita nyari yang kepuasan ya. Kita sendiri udah tahu kalau misalnya betanya lebih besar berarti kemungkinan atau probabilitas pelanggan yang puas itu semakin kecil karena banyak yang nggak puas, makanya yang beta tuh besar. Nah, lebih dari 0,7 itu artinya lebih dari 70%. Jadi 80% pelanggan puas, 90% pelanggan puas, 100% yang puas. Nah, itu digabung semua. Nah, hasilnya itu 0,1 berarti ini tuh, kalau mau dibulatin tuh kalau mau dibulatin tuh ini nih 1%, lebih tepatnya 1,1%. 1,1% pelanggan yang 1,1% peluang pelanggan yang 1,1% peluang pelanggan yang sukses lebih dari 70%. Maksudnya tuh seperti itu. Nah, yang kedua ini berapakah probabilitas proporsi kepuasan pelanggan antara 0,3 hingga 0,6? Maksudnya ini probabilitas pelanggan itu probabilitas pelanggan yang puas tuh antara 30% sampai 60%. Makanya seperti ini. Ini sama kayak di atas, kita cari selisihnya dari yang besar ke yang kecil. Nah, hasilnya tuh 0,37. Berarti ini kalau dibuatin tuh 38%. Nah, yang ketiga itu
berapa proporsi kepuasan minimum yang dapat dijamin untuk 95% pelanggan. Proporsinya itu berarti ini bukan probabilitas ya, berarti proporsi. Emang agak tricky sebenarnya kalau udah yang soal nomor 3 itu. Karena kita nyarinya itu banyak sekali. Bentar. Kayak ini kalau kita run tuh hasilnya seperti ini, 0,58 ya berarti ya. Coba di ini berapa sih? 0,58. Artinya gimana ya? Hitung artinya ya. Oke, ini tuh artinya itu bahwa dengan proporsi kepuasannya itu 0,58, berarti perusahaan dapat menjamin bahwa setidaknya 95% ini pelanggan akan puas. Jadi gimana ya? Jadi proporsi untuk pelanggan itu akan puas kayak mana ya? Proporsi untuk 95% pelanggan itu akan puas adalah 0,58. Seperti ini. Ditanyakan? Apa lanjut? Lanjut Mas, lanjut. Okay. Aman. Oke, selanjutnya itu ini apa ya? Piska, Cikuer. Dia Cikuer, probabilitas Cikuer. Oke, distribusi Chi-square itu biasanya digunakan untuk dalam statistik inferensial, khususnya untuk menguji hipotesis. Berarti antara untuk menguji dua buah data, apakah datanya itu dia tepat atau enggak, probabilitas datanya itu tepat atau enggak. Contohnya itu uji kesesuaian antara model teoritis dan data yang diperoleh. Uji kesesuaian dengan model teoritis dan data yang diperoleh. Berarti menguji antara model yang masih dalam teori atau yang udah kita dapatkan. Contoh soalnya itu berapakah peluang mendapatkan Chi-square lebih dari 9? Sering digunakan untuk Oke, coba kita cek dulu di modulnya itu. Chi-square. Sebuah peneliti melakukan uji Chi-square untuk mengukur kesesuaian antara model teoritis dan data diamati. Peneliti menggunakan derajat kebebasan K sama dengan 4 dalam analisis ini. Pertama, nilai probabilitas mendapatkan nilai Chi-square lebih dari 9. Oke, derajat kebebasan itu Oke, derajat kebebasan itu gimana ya? Derajat kebebasan mempengaruhi bentuk distribusi Chi-square-nya. Semakin tinggi derajat kebebasan, distribusi square akan semakin mendekati distribusi normal.
Seharusnya kalau misalnya nanti besok praktikum, terus kalian disuruh cari distribusi chi-square, biasanya derajat kebebasannya nanti pasti bakal dikasih tahu. Menurut gua sendiri ya, jadi nggak perlu diambil langsung aja. Chi-square ini semakin besar nilainya itu, maka datanya itu semakin tepat atau semakin akurat. Karena kita membandingkan dua data kan, antara data teori sama data teori dan data lapangan. Jadi semakin tinggi chi-square-nya itu berarti datanya itu semakin akurat, presentasi probabilitas kedua data itu akurat tuh bagus lah. Oke, nomor 1 itu berapakah probabilitas mendapatkan chi-square lebih dari 9. Misalnya kita punya datanya itu 9, chi-square itu lebih dari 9. Kita pakai fungsi ini. Rumusnya itu kalau di modul itu chi-square. Tar. Fungsi PCHISK menghitung CDF kumulatif, ya, hitung CDF-nya untuk nilai hingga 9, lalu dikurangi 1 untuk mendapatkan probabilitas lebih dari 9. Gue beneran agak nggak ngerti banget di bagian chi-square ini. Tapi sebenarnya intinya sama. Apa ya? Kalau soalnya disuruh cari kurang dari 1 min itu, 1 min itu hilang. Kalau mencari lebih dari pakai kayak 1 min. Nah, untuk komennya itu kayak gini. Untuk apa ya? Untuk di modul kali ini tuh sebenarnya lebih disarankan kalian tuh menghafal semua perintah-perintahnya kayak gini karena logikanya itu semuanya tuh hampir sama. Kayak misalnya kalian harus kayak mencari lebih dari, kurang dari, terus cari di antara seperti ini. Terus ini tuh kayak nyari kemungkinan pakai apa ya? Kayak lebih kayak rinci lagi di bagian data mana yang kita mau tuju. Terus kayak peluang itu berapa segala macam. Oke, untuk chi-square gue sendiri agak kurang paham, jadi mohon maaf untuk sekarang gue skip dulu. Kita langsung ke distribusi uniform. Ya, kita langsung ke distribusi uniform. Gue jelasin dulu nih, distribusi uniform itu apa. Distribusi uniform adalah distribusi probabilitas di mana semua nilai dalam interval tertentu memiliki peluang yang sama untuk terjadi.
Oke, misalnya tuh kayak gini. Waktu kedatangan pengunjung ke taman antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pertanyaan yang bisa dijawabnya itu berapakah peluang pengunjung datang antara jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi kayak gini, misalnya kalian tuh buka toko kalian itu buka dari jam 8 sampai jam 4 sore, misalnya gitu. Berarti kan buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, kalian tuh pengen nyari nih, misalnya kita jam makan siang itu jam 12 sampai jam 1. Kalian mau nyari nih, berapakah peluang pengunjung tuh datang ke toko kalian pada saat jam makan siang antara jam 12 sampai jam 1. Oke. Di soalnya sendiri itu kayak gini. Seorang pengelola taman ingin mengetahui waktu kedatangan pengunjung. Berdasarkan data historis itu maksudnya data data yang lalu atau data 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 kemarin gitu. Kedatangan pengunjung bervariasi secara uniform antara pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, 8 jam. Nomor 1 itu berapakah probabilitas pengunjung datang antara pukul 10 dan pukul 12. Jadi yang pertama itu sama seperti yang awal-awal. Kalau kita untuk mencari, kalau soalnya itu antara itu, yang besar dulu baru dikurangin ke yang kecil. Nah, ini nih sebenarnya kalau seharusnya di soalnya itu lebih biar nggak bikin rancu, itu bukan jam 5 sore. Lebih baik itu ditulis tuh waktunya itu lebih detail lah. Kayak misalnya kayak gini, kayak kalau di soalnya itu jam 9 pagi. Terus 5 sore. Nah, mungkin pasti ada yang terkecoh. Kalian masukin min-nya dari 9, di sini itu 5. Seharusnya ini nggak bisa, ini bakal error. Karena kenapa? Nilai minimalnya aja 9 kok maksimalnya 5. Harusnya itu dia seperti ini. Nah, dia seperti ini. Makanya di sini min-nya itu 9, max-nya itu 17. Oke. Kalau kita run, hasilnya tuh seperti ini. Jadi peluangnya itu 0,25%. Ibaratkan gini, ini nih gue coba ngejelasin nih kenapa dia bisa 0,25%. Oke, dari 9.00 sampai 17.00 itu kan 8 jam. Nah, ibaratkan setiap jamnya itu pengunjungnya itu konstan 100 orang. Dia konstan, dia nggak berubah-ubah. Nah, jadi kalau misalnya 8 jam itu kalau setiap jamnya tuh 100 orang, berarti tinggal dikalikan aja kan. Total sama dengan 8 kali 100 sama dengan 800 orang. Nah, kita mau cari nih, mau ngecek di range antara jam 10 sampai jam 12. 10 sampai 12. Nah, kayak gini kan. Nih, kayak gini. Nah, untuk seperti ini tuh artinya itu range antara jam 10 sampai jam sampai jam 12 itu 2 jam. 2 jam. Nah, kalau setiap jamnya itu 100 orang lagi, maka totalnya itu
Nah, 200 orang. Nah, ini misalkan data historisnya itu setiap harinya itu segini terus tetap. Nah, peluangnya itu dia selama 2 jam itu yang datang tuh 200 orang. Nah, makanya dia dapat 0,25, 200 ini 25%-nya dari 800 orang ini. Jika datanya konstan, kalau datanya berfluktuatif bisa pakai yang lain. Yang kedua itu berapa probabilitas pengunjung datang sebelum pukul 11%. Sebelum pukul 11%. Sama sih. Sebelum pukul 11% tuh artinya itu dari jam 9 terus jam 10. Per jam itu ada per jam itu ada 100 orang, berarti sebelum pukul 11 itu kan pukul 9 sampai pukul 10, berarti 2 jam 200 orang. Nah, sama aja 0,25 ini 25%, maksudnya itu 200 itu 25%-nya itu dari ini, berarti yang ini tuh datanya akurat. Nah, berapa waktu kedatangan minimum yang dapat dijamin untuk 95%? Nah, oke, nomor 3 nih ya. Gue coba untuk menjelaskan lagi. Oke, berapa waktu kedatangan minimum yang dapat menjamin untuk waktu kedatangan minimum? Kalau hasilnya sih 16. Kayak gini ya. Oke. Ini nih untuk yang ini kunifnya itu simpelnya kayak gini. 0.09.00 ke 17.00. Nah, total atau semua pelanggan yang masuk itu full ya. Berarti ini tuh sama dengan 100%. Data atas sama data semua totalnya itu sama dengan 100%. Kita tuh dicari misalnya tuh jumlah pengunjung hariannya itu 80% kan? 800 orang. 800 orang. Nah, kita mau nyari nih 95%. Berarti 95% dari 800 orang itu sama dengan 760 orang. Nah, maksudnya itu kapan 95% dari total pengunjung ini datangnya itu kapan? Totalnya itu kapan? Misalnya kayak gini, di jam 9 itu kan yang datang 100 orang. Di jam 10 itu yang datang itu 100 orang. Nah, kalau kita totalin itu kan 200. Kalau di jam 11-nya itu kita tambahin lagi kayak 100, jadi totalnya itu 300. Nah, kita tuh di sini tuh untuk mencari totalnya 760 orang ini datangnya kapan sih? Nah, makanya dapatnya di 16,06. Kalau kita ubah ke waktu, ini nih pukul 16 per 6 sama waktu itu berapa ya? 30. Pada pukul 0,36.
16:36. Total pengunjung yang hadir adalah 760 orang. Dan 760 orang ini adalah 95% dari semua pengunjung yang hadir pada hari ini, yakni 800 orang. Nah, seperti ini. Logikanya seperti ini. Soalnya itu dia untuk kayak mencari waktu kapan sih 95% dari total pengunjung ini totalnya itu ada, kapan 760 orang ini volumenya itu terpenuhi. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari Nobel udah good ya. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Apa udah cukup? Cukup. Oke, ya. Karena udah malam juga ya. Udah mau jam 10 ya. Mungkin kalian besok yang kelas RB juga mau kuis. Gua tutup aja ya pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.